صلوا على خير الأنام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا تشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا تشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا تشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من العلم ظاهرا وباطنا تشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من العلم ظاهرا وباطنا تشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من العلم ظاهرا وباطنا تشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidil Habib Umar hafizahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Ad-darsul awal, adapun ini ad-dars, ini adalah pelajaran al-awwalu yang pertama. Ar-rabitu bainal a'dha wal qalbi. Ar-rabitu, adapun ini adalah pembahasan tentang hubungan, rabit, hubungan bainal a'dha, di antara anggota badan, di antara beberapa anggota badan, wal qalbi, dan hati. Muqaddimahnya baca aja, gak usah dimakna ya. Alhamdulillahil haqqil mubin, yu'ti mulkahu ma yasha, Allahu wasi'un alim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Auha ila abdil mustafa qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa hadina ilaih wa dallana ilaih Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'taman ala wahyi al-muballigh anillahi tabaraka wa ta'ala ma amarahu bitablighi lil khalaiq ala ahsanil wujuh akmaliha fastajabatul qulub allati sabaqat laha karimus sawabik min hadratil khaliq jalla jalaluh falabbatin nida wattaba'at sabilal huda. Amma ba'du, adapun setelah bismillah, hamdalah, salawat dan salam, fa innal haqqa, maka sungguhnya Allah al-haqq tabaraka ta'ala, maka sungguhnya al-haqq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka ta'ala, qad ja'ala, itu sungguh-sungguh telah menjadikan siapa Allah fil insani, dalam diri manusia, menjadikan khususiatin, pada beberapa keistimewaan, pada beberapa kekhususan, wa mizatin, lan perbedaan-perbedaan, mayaza, yang membedakan siapa Allahu untuk insan, biha, dengan khususiat, wa mizat, wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah li sya'ni mamlakati qalbihi, untuk urusan kerajaan hatinya, ma'a a'dha'ihi, serta anggotanya, wa jawarihi, dan bagian-bagian badannya. A'dha' wal jawarih hampir sama maknanya ya, anggota badan. Menjadikan qadran, kadar, aziman, yang agung, wa makanan, dan tempat, fakhiman, yang besar, yang luhur, ya tarattabu, yang berpengaruh, alaihi, atas, ya, yang berakibat atau berpengaruh, alaihi, atas sya'an mamlakah qalbihi, apa hiya zatul mulkil azim, apa mendapatkan kerajaan yang agung, al-kabir, yang besar, ad-daim, yang abadi, au fuqdanuhu, atau kehilangan al-mulk, wa khusranuhu, dan rugi, tidak mendapatkan al-mulk. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam diri manusia, ya, yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain seperti hewan dan binatang,
Ya Allah, manusia memiliki khususiat ya, atau keistimewaan wamizat yang dan perbedaan yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, salah satunya keistimewaan yang dimiliki manusia yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kerajaan hatinya ya. Jadi judul kitab ini adalah Mamlakatul Qalbi wal A'dha, yaitu kerajaan hati dan anggota badan. Jadi ini terilhami dari kalam Imam Ghazali yang mengibaratkan bahwa tubuh manusia ini bagaikan kerajaan ya. Ada mata, ada kepala, ada hati, ya, ada nafsu, ada syahwat. Nah, ini bagaikan kerajaan. Nah, Allah menjadikan kerajaan hati dan anggota badannya ini menjadikan sebagai kadar yang agung ya. Allah memberikan kadar yang agung dan tempat yang istimewa bagi hati dan anggota badan yang dimiliki manusia. Nah, jika manusia ya, bisa mengurus kerajaan hati dan anggota badannya ini dengan baik, ya, bisa menjaga hati dan anggota badannya ini dengan baik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ya, jika seperti itu dia akan mendapatkan kerajaan yang lebih besar nanti di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksud dari yatarattabu alaih hiyazatul mulkil azim al-kabir ad-daim. Jika dia bisa mengatur ya, menjaga, mengurus kerajaan yang dia miliki, yaitu hati dan anggota badannya ya, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di hari kiamat, di akhirat kelak dia akan mendapatkan al-mulkul azim, kerajaan yang agung, al-kabir yang besar, ad-daim yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Fa'an'im, maka betapa indahnya ya, bitilkal mamlakati, yaitu kerajaan tersebut, allati yang yakunu ada apa mulkul kabir, kerajaan yang besar itu nanti jatan menjadi sebab, menjadi hasil minata ijiha, dari hasil-hasil mamlakah. Wabi satil mamlakah, dan betapa buruknya kerajaan allati yang tusabbibu, menyebabkan apa mamlakah, fawatal mulki, pada hilangnya kerajaan al-kabir yang agung, al-musyar yang disyaratkan ilaihim pada mulkul kabir biqaulil aliyil kabir, dengan ucapan Allah al-aliyul kabir yang luhur, al-kabir yang maha besar, fi jannatihi, dalam surga Allah, wa idza ra'aita thamma, jika engkau melihat sama dalam di sana, ra'aita, maka engkau akan melihat na'iman, nikmat, mulkan, dan kerajaan kabiran yang agung, yang besar. Nah, khasiyatu qalbil insan, adapun ini menerangkan tentang keistimewaan hati manusia. Nah, jadi jika diibaratkan hati manusia, ini manusia anggota badan manusia ya, dia memiliki kerajaan yang berupa hati, berupa anggota badan, berupa akal ya. Maka kita bisa mengibaratkan hati ini sebagai rajanya ya. Jadi apa keistimewaan yang dimiliki oleh hati manusia ya? Nah, salah satunya hati ini yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Tidak seperti binatang ya atau hewan, ini nggak punya hati. Jadi hati di sini ya, banyak ulama mengatakan bukan, maknanya hati ini adalah rongga, bukan ya, bukan anggota tubuh, bukan hati yang selama ini kita ketahui yang ada bentuknya seperti ya, bukan. Tapi hati ini bisa kita gambarkan sebagai sebuah rahasia yang Allah letakkan dalam diri manusia ya. Yang di situ ada perasaan, ada rasa suka ya, ada rasa benci, ada rasa cinta. Itu yang dinamakan dengan hati. Nah, makanya ketika ada orang baik ya, ada orang baik, itu dijuluki apa orangnya? Orangnya baik hati, ya kan? Gak ada orang baik dinamakan baik gigi ya, gak ada ya. Orang ini baik hati.
Nah, innal insana satunya manusia bi khasyatil qalbi, dengan keistimewaan hati allati atahullah yang Allah berikan untuknya, iktasabat, maka akan mendapatkan, akan menghasilkan apa adahu anggotanya insan, wa jawarihu dan anggota-anggota badannya, fi tasarrufatiha di dalam tasarrufnya a'dha, wa harakatiha dan gerakan-gerakan a'dha, wa sakanatiha dan diamnya a'dha, akan mendapatkan manzilatan pada tempat khawasatan yang khusus, wa makanan dan pangkat rafiatan yang agung, wa sya'nan dan urusan khatiran yang berbahaya. Lidzalik, karena itu wajib alal insani atas manusia ayat tadabbara, berangan-angan, wa yatafakkara dan berpikir, wa ya'lama dan mengetahui annama sungguhnya sesuatu yuqabilu yang membandingi apa ma'hu pada insan, yang menghadapi apa insan hu pada ma, ya, min jami'i tasarrufati hadzal a'dha, dari setiap tasarruf, ya, apa yang dilakukan anggota badannya, wa tafa'uliha dan reaksi-reaksi anggota badannya, mal azmani beserta beberapa zaman, wal amkinati dan tempat-tempat, wal ahdasi dan kejadian-kejadian, kullu dzalika, adapun itu semua itu manutun, itu bergantung bisya'ni mauqiha, dengan urusan tempatnya a'dha min dzalikal qalbi, dari hati tersebut, alladzi huwa, yang mana hati itu mahallu nadhari rabb, adalah tempat pandangan Allah jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula. Jadi innal insan bi khasyatil qalbi allati atahullah, dengan hati, kekhususan hati, dengan keistimewaan yang berupa hati yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anggota badan yang dia miliki, baik itu tangan, baik itu mata, baik itu kaki, bisa mendapatkan tempat khusus dan pangkat yang tinggi menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu setiap manusia wajib, lidzalik wajib 'alal insan ayat tadabbar wa tafakkar. Ya, setiap manusia ini wajib memikirkan, mengangan-angan bahwa setiap apa yang dia lakukan, ya, dalam keadaan apapun, di waktu apapun, itu semua tergantung hatinya. Karena apa? Karena hati, ya, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak memandang pangkat kita, tidak memandang penampilan kita, tidak memandang wajah kita, tapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya, wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memandang, ya, kemuliaan seseorang dari penampilannya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memandang kemuliaan seorang hambanya, yanzur ila qulubikum, tergantung hatinya, ya, apakah hatinya bersih atau tidak, suci atau tidak, ada rasa benci kepada sesama muslim atau tidak, punya rasa dendam sesama muslim atau tidak, suka meremehkan sesama muslim atau tidak. Nah, ini wa a'malikum, memandang amal-amal kita, ya, sebanyak apa amal kita, sebanyak apa ibadah kita. Laqad ja'ala, sungguh-sungguh telah menjadikan Allah, siapa Allah, al-kainati, pada makhluk-makhluk, musabbihatin, itu bertasbih, bihamdihi, dengan memuji Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua makhluk yang ada di bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ini yang bertasbih, yang bisa bertasbih mengucapkan alhamdulillah, ini bukan hanya manusia. Wa in min kulli syai'in illa yusabbihu bihamdihi, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Setiap hal yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, entah itu pepohonan, entah itu binatang, hayawan, semuanya bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi mengapa manusia diistimewakan daripada yang lain? Ya. Mengapa manusia ini bisa lebih baik, lebih mulia daripada yang lain? Ya kan? Nah, meskipun pada hakikatnya tidak seperti itu, ya. Meskipun kemuliaan manusia ini tergantung dirinya sendiri. Dikatakan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan 3 makhluk.
3 macam makhluk. Allah menciptakan malaikat, yang mana malaikat ini ya punya akal tapi tidak punya nafsu, ya. Punya akal tidak punya nafsu. Malaikat nggak makan, nggak minum, nggak tidur, 24 jam selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menciptakan binatang. Kebalikannya malaikat, binatang ini punya nafsu tapi nggak punya akal, ya. Punya nafsu tapi tidak punya akal. Nah, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Manusia ini punya nafsu tapi juga punya akal. Nah, jadi jika manusia ini bisa menjadi orang yang baik, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini bisa lebih mulia daripada malaikat. Ya, jadi kalau para malaikat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, fokus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, wajar, maklum. Mengapa? Karena malaikat nggak punya nafsu. Ya, nggak punya godaan. Kita punya nafsu. Jadi ketika manusia bisa mengendalikan nafsunya, mengedepankan akalnya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa lebih mulia dari malaikat. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud pada Nabi Adam. Oleh karena itu juga di dunia ini makhluk, ya, yang paling mulia itu bukan malaikat, ya, tapi manusia. Berbentuk manusia, berbentuk sosok Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini, ya. Akan tetapi jika manusia ini justru lebih mengedepankan nafsunya daripada akalnya, selalu bermaksiat, ya, sesuai ajakan nafsunya, selalu menuruti nafsunya apa yang dia inginkan, bermaksiat, berbuat dosa, maka dia akan lebih hina daripada binatang. Ya kan? Ya, buktinya memang seperti itu, ya. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "In huwa kal an'am, inhum kal an'am bal hum adallu sabila." Jadi manusia ini kalau sudah rusak, maka lebih rusak daripada hewan. Ya, lebih bejat daripada binatang. Enggak ada kalau cewek misalkan ada perempuan malam-malam keluar rumah, ya, takut, ya, malam-malam. Kenapa? Pasti bilang takut diperkosa manusia, ya. Takut diperkosa, takut dibegal, takut dijambret. Gak ada yang bilang takut diperkosa sapi, gak ada, ya kan? Takut diperkosa ayam, gak ada. Nah, ini manusia lebih ditakuti kejahatannya daripada binatang. Nah, walakin akan tapi ja'ala menjadikan siapa Allah nau'ana. Oleh karena itu Imam Ghazali mengatakan, ya, makhluk ini juga ada 3 pembagiannya beliau Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Ada makhluk yang bermanfaat terus, ya, tidak pernah merugikan orang lain, selalu menguntungkan, selalu berbuat baik, tapi tidak pernah merugikan orang lain. Ini seperti malaikat, ya, selalu berbuat baik, tidak pernah berbuat jahat. Nah, ada makhluk ini yang berbuat jahat terus, tidak pernah berbuat baik, ya, seperti hewan-hewan liar, ya, diibaratkan Imam Ghazali seperti kalajengking, ular dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, tidak berbuat baik, ya, tidak berbuat buruk. Contohnya seperti batu, ya. Batu ini diem aja, ya, nggak baik, nggak buruk. Nah, maka kata Imam Ghazali, kalau kita nggak bisa menjadi seperti malaikat, maka minimal ya udah kita niru batu aja, ya. Gak baik ya gak buruk. Jangan menjadi kalajengking, jangan menjadi ular, ya, yang gak punya jasa baik tapi justru merugikan orang lain. Ja'ala menjadikan siapa Allah nau'an pada macam minal ma'rifati, dari mengetahui, bihi dengan Allah, yahmilu itu membawa, hu pada nau' al-alimuna siapa orang-orang alim, wahum adapun al-alimun al-uqala orang-orang yang berakal, min hadhil kainat dari makhluk-makhluk, yaitu al-ins wal jinni wal malaikah. Al-ins wal jinni wal malaikah. Nah, meskipun semua makhluk yang ada di dunia ini semuanya bisa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak semuanya bisa
memiliki al-ma'rifah billah. Apa itu al-ma'rifah billah? Tidak semuanya bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk Allah cuma 3 golongan, yaitu manusia, jin, dan malaikat. Fal khususiyah, maka adapun keistimewaan lihadzal insani yang dimiliki manusia ini, hiya tegese khususiyah iku tahayyu bersiapnya insan wa ta'ahuluhu dan pantasnya insan lima'rifatil ilahi rahman untuk mengetahui pangeran ya Tuhan ar-Rahman yang maha pengasih ya, Jalla Jalaluh, Al-Khaliqu yang maha menciptakan, Al-Fatiru sama Al-Fatiru, Al-Khaliq, Al-Fatir, Al-Mubdi, Al-Mu'id, alladzi minhu yang mana dari Allah al-mubtada permulaan, walaihi dan kepada Allah al-basiru apa akhir dari semua perkara. Wa inna hadzal khasiyah dan sesungguhnya inilah keistimewaan, allati hiya yang mana keistimewaan tersebut ma'rifatullah itu berupa ma'rifah, bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, tula takunu abadan, tidak ada apa khasiyah abadan selamanya, bisyai'in dengan sesuatu, minal jawari dari anggota badan. Jadi seperti ini, manusia bisa diistimewakan Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk-makhluk yang lain seperti tumbuhan, seperti binatang, itu karena manusia mempunyai al-ma'rifah billah ya. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa taala ini dengan apa? Apa dengan tangan ya? Apa dengan kaki? Apa dengan mata? Apa dengan kepala? Bukan. Mengenal al-ma'rifah billah ya. Mengenal Allah ini tempatnya dalam hati. Ini oleh karena itu hati ini memiliki tempat yang sangat istimewa, lebih mulia daripada anggota tubuh manapun. Wa inna ma bihadzal qalbi, adapun dengan hati ini, alladzi huwa yang mana huwa hati, khasyatul insani itu adalah keistimewaan manusia. Wa huwa adapun hati itu fakhruhu kebanggaan manusia. Wa izzuhu dan kemuliaan manusia. Idza dzafira ketika mendapatkan siapa insan bi ma'rifatillah dengan mengenal Allah tabaraka taala, wa sababu najatihi dan itu sebab selamatnya manusia ya, yang menyebabkan manusia kelak selamat di hari kiamat. Ini pada hakikatnya bukan tangannya, bukan kakinya, bukan matanya, tapi hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat adalah hari di mana tidak bermanfaat malun, harta, tidak ada yang bermanfaat. Sebanyak apapun harta yang dimiliki seorang, kelak di hari kiamat tidak akan bermanfaat. Wala banun, sebanyak apapun anaknya, sebanyak apapun pencintanya, sebanyak apapun fansnya, pengikutnya, tidak akan bermanfaat kelak di hari kiamat. Kecuali siapa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang kelak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, selamat dari rasa benci, rasa dengki, selamat dari kufur, dari syirik ya. Nah, ini illa man atallaha biqalbin salim. Ini menunjukkan bahwa hati ya, adalah istimewaan yang dimiliki manusia yang akan menyelamatkannya kelak di hari kiamat. Wahya zatihi dan mendapatkannya al-insan lil mulkil kabir pada kerajaan kabir yang agung, dan sebab manusia bisa mendapatkan kerajaan yang agung yaitu surga. Asasul alaqah bainal qalbi wal a'dha wallahu taala a'lam. Hadratin Nabi al-Fatihah.